Hai Pivor, pada pelajaran IPA kali ini kita akan belajar mengenai alat gerak hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak adalah berpindah tempat atau berubah posisi, baik sebagian atau seluruh tubuh. Organ gerak hewan dan manusia membuat hewan dan manusia bisa berjalan, berlari, memanjat, berenang, hingga melompat. Alat gerak manusia dan hewan dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Yang termasuk alat gerak pasif adalah tulang. Mengapa? Karena tulang tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Alat gerak aktif adalah otot. Otot disebut alat gerak aktif karena otot yang menggerakkan tulang. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, sekarang kita memorize lagi ya pelajaran kemarin itu, bahwa hewan dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu vertebrata dan invertebrata. Yang termasuk vertebrata adalah kelompok ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Nah, untuk kelas invertebrata hanya contohkan beberapa hewan saja ya. Oke, serangga, lobster, siput, ubur-ubur, cacing, kepiting, dan laba-laba. Nah, hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya ikan koki, katak, ular, ayam, dan kucing. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya cacing, belalang, lebah, laba-laba, capung, ubur-ubur, bintang laut, kerang, cumi-cumi, siput, dan gurita. Meskipun hewan-hewan di atas berasal dari kelompok yang sama, yaitu sama-sama vertebrata atau invertebrata, mereka bergerak dengan cara yang berbeda. Misalnya ada hewan vertebrata yang sama-sama bergerak menggunakan kaki, namun ada hewan yang menggunakan kakinya untuk berjalan dan ada yang menggunakan kakinya untuk melompat. Nah, sekarang kita ke alat gerak hewan. Yang pertama adalah kaki. Ya, di sini ada bermacam-macam kaki binatang. Ada gajah, kemudian ada kaki bebek, kaki kuda, babi, jerapah, monyet, buaya, harimau, zebra, kaki burung, harimau lagi, kemudian sapi dan kepiting. Berikutnya sayap. Oke, ini ada sayap kupu-kupu, sayap kelelawar, dan sayap burung. Sirip dan ekor. Ini adalah macam-macam sirip dan ekor yang dimiliki oleh ikan. Dan perut. Oke, sekarang kita ke alat gerak serangga. Serangga memiliki 6 kaki. Beberapa jenis serangga dapat terbang menggunakan sayap, contohnya kupu-kupu dan capung. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki untuk berjalan dan melompat, contohnya semut dan belalang. Beberapa serangga air dapat berenang menggunakan kaki dan berjalan di atas air. Alat gerak ikan. Ikan hidup di dalam air dan bernafas dengan insang. Ikan bergerak dengan sirip. Selain itu, ikan juga mempunyai gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air. Nah, untuk memudahkan geraknya, tubuh ikan diselimuti oleh sisik yang berlendir. Alat gerak amfibi. Contoh amfibi yang sering kita temui adalah katak. Pada awal tahapan hidupnya, katak hidup di air dan disebut berudu. Berudu bergerak dengan cara berenang dengan menggunakan ekor.
Katak dewasa hidup di darat dan bergerak dengan cara melompat. Alat gerak reptil. Beberapa jenis reptil bergerak dengan cara melata, yaitu dengan menggunakan perut. Hewan melata menggunakan kemampuan otot perutnya untuk berpindah tempat. Hewan reptil seperti cicak, kura-kura, buaya, dan komodo bergerak dengan cara merayap atau merangkak. Alat gerak burung. Beberapa jenis burung menggunakan sayap untuk terbang. Struktur tulang burung berbeda dengan hewan darat. Struktur tulang sayap memiliki rongga sehingga lebih ringan dan memudahkan burung untuk terbang. Beberapa jenis burung tidak dapat terbang, contohnya pinguin dan burung onta. Burung juga mempunyai kaki yang berfungsi untuk berjalan, berenang, hingga pada dahan atau mencekram maksa. Nah, ini adalah burung merak. Dia menggunakan kakinya untuk berjalan, namun sayapnya juga bisa untuk terbang. Bebek, kakinya digunakan untuk berenang. Elang, selain untuk hinggap di dahan, kakinya yang tajam untuk mencengkeram mangsa. Alat gerak mamalia. Mamalia adalah hewan yang memiliki rambut dan kelenjar susu. Alat gerak mamalia berupa sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Tungkai atau alat gerak mamalia dapat berupa 4 kaki. Contohnya pada kambing, kucing, dan rubah. Beberapa jenis mamalia memiliki sepasang tungkai depan yang berfungsi sebagai tangan dan sepasang tungkai belakang yang berfungsi sebagai alas kaki. Contohnya monyet dan kera. Ada mamalia yang tungkai depannya termodifikasi menjadi sayap sehingga dapat terbang. Contohnya kelelawar. Mamalia ada yang hidup di air. Alat gerak mamalia air berupa sirip dan ekor. Contohnya paus dan lumba-lumba. Oke, sampai di sini dulu IPA kita kali ini mengenai alat gerak hewan. Kita bertemu lagi pada pembahasan berikutnya. Bye-bye.